Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita semua. Halo, nama saya Sarang Kelanjutan dari selamat pagi. Yang terhormat Kepala BKPSDM Provinsi Bali yang diwakili oleh Pak Staris, sekaligus selamat pagi Nabi Mahdi. Terima kasih sudah bisa bergabung dan memberikan dukungan kepada kita dan sekaligus nanti kita arahan juga. Ya, baik, saya lanjutkan. Yang juga saya hormati Pak Kabit, Pak Gede, yang mewakili Pak Kepala Bapeda, dan juga Bapak Ibu semua yang juga saya sebutkan satu persatu yang saya tanggapan. Izin, kenapa tadi saya lebih menekankan kepada melihat kehadiran teman-teman, terutama yang mewakili OPD di Kabupaten Badung ini, karena apa yang akan saya paparkan dan sebagaimana yang Bapak Ibu semua ketahui, di mana kita akan berbicara masalah kekebalan ini merupakan kebutuhan kita semua. Ya, saya agak takut bila di OPD yang bersangkutan tidak ada yang hadir, itu informasinya nanti tidak nyambung. Kenapa ini penting? Karena bagi kami dalam konteks ini, mari kita samakan persepsi kita bahwa kepegawaian dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Badung lebih menekankan kepada fungsi fasilitasi. Ya. Jadi fasilitasi yang dimaksud adalah apa yang menjadi kepentingan Bapak Ibu, apa yang menjadi kepentingan pemerintah daerah dalam konteks kepegawaian, kamilah yang punya tugas untuk memfasilitasi, mengaturnya mungkin tidak terlalu banyak kalau saya yang berbicara, karena pengaturan itu, kewenangan itu lebih banyak ada di kewenangan pimpinan. Sehingga dalam kapasitas level kita berbicara, kami akan lebih menekankan pemahaman ini nanti kepada memfasilitasi apa yang menjadi kepentingan organisasi kita dalam hal ini Badung, dan apa yang menjadi kepentingan Bapak Ibu sebagai pelaksana dari petugas-petugas dalam rangka mencapai tujuan daripada organisasi kita, yaitu tadi. Ya. Nah, demikian sebagai pemaparan awal saya, sehingga mungkin kehadiran Bapak Ibu, terutama dari OPD ini sangat penting bagi kami, supaya informasi yang akan saya sampaikan, khususnya menyangkut dalam rangka penyusunan rencana kegiatan kita ke depan, itu nyambung dalam arti apa yang kita susun benar-benar itu akan dapat dilaksanakan dan bisa terlaksana dengan baik. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, sekarang saya akan masuk kepada materi yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini, bahwa pada saat ini kita melaksanakan forum perangkat daerah yang materinya kami bawakan dari BKPSDM Kabupaten Badung. Saya mengawali dari tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Badung, bahwa sesuai dengan Perda nomor 20 tahun 2016 tentang pembentukan susunan kerja perangkat daerah Kabupaten Badung, BKPSDM masuk dalam tipe B, memiliki fungsi sebagai penunjang, ya, urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Nah, disinilah yang saya maksud bahwa sebagaimana yang menjadi fungsi kami menunjang
urusan pemerintahan khususnya di bidang kepegawaian. Jadi apa yang menjadi urusan yang berkaitan dengan para ASN di Kabupaten Bandung ini, kamilah yang memiliki tugas untuk memfasilitasi, menata, mengatur dan sebagainya. Baik, lanjut. Nah, mengacu kepada visi misi Bapak Wati, kenapa kita berbicara dari visi misi? Karena ini yang akan menjadi goal kita, ya. Ini yang akan kita laksanakan, ini yang akan kita sukseskan. Apa yang menjadi visi misi pimpinan kita, yaitu Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang dari tanggal 20 Februari kemarin beliau dilantik. Sehingga kita sebagai bawahannya beliau punya kewajiban untuk mensukseskan cita-cita beliau, ya, yang tertuang dalam visi dan misi. Sebagaimana kita ketahui bersama, visi Bapak Bupati dan Wakil Bupati periode 2005-2009 yaitu mewujudkan pariwisata Bandung yang berkualitas berlandaskan nilai-nilai namun seperti lokal. Kita tidak perlu menjelaskan itu. Lanjut. Mari bersama-sama nanti kalau jalan kita pelajari dan pahami. Dan saya yakin kita pahami, manakala kita akan menuju kepada kegiatan-kegiatan apa yang perlu kita lakukan. Kita lanjutkan sebagai misinya. Misi daripada Bapak Wakil dan Wakil Bupati ini sudah ditetapkan ada 7 misi. Kita di BKPSDM mengemban misi yang ke-6. Saya tidak berbicara satu, yaitu misi yang ke-6, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi. Nah, di sini baik sudah semakin jelas apa peran kita, apa yang harus kita lakukan. Saya lanjutkan. Di dalam slide berikutnya untuk misi yang ke-6 juga sudah ditetapkan program-programnya. Ini sebenarnya kita sudah semakin dimudahkan bahwa untuk mencapai misi yang ke-6 ini salah satu peran kita di BKPSDM bersama teman-teman ASN di Kabupaten Bandung ini. Programnya adalah yang pertama ada yang A, meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan formal, bimtek, dan pelatihan. Ya, ini jelas sekali menjadi fungsi utama kita di BKPSDM. Bagaimana kita punya tugas utama meningkatkan kompetensi ASN di Kabupaten Bandung melalui memberikan layanan di bidang surat izin belajar dalam rangka peningkatan tingkat pendidikan mulai dari S1, S2, D3, S1 dan sampai ke S3, ya. Begitu juga kita memfasilitasi atau kita punya kewajiban untuk melakukan bimtek dan pelatihan nantinya yang dimaksud sebagaimana yang sudah kita laksanakan selama ini. Yang kedua atau yang B, menata penempatan jabatan birokrat berbasis kompetensi. Ini juga menjadi tugas utama dari BKPSDM untuk mensukseskan program ini. Ya, dan untuk penempatan jabatan ini kita sudah punya pedoman bagaimana kita menata penempatan jabatan birokrat ini dengan ketentuan harus berbasis kompetensi yang dengan istilah sekarang adalah berbasis merit system, ya, yang basis dari merit system itu adalah kita sedang berproses untuk membentuk yang namanya manajemen talenta. Nah, itu nanti secara lebih detail pada slide berikutnya. Sedangkan untuk yang program C dan D itu sudah jelas-jelas yang menjadi leading sectornya di sana ditetapkan untuk yang C di PMDSK, untuk yang D di Kominfo. Nah, untuk BKPSDM kami akan terjemahkan program yang A dan B. Lanjut. Dalam rangka menerjemahkan program tersebut menjadi suatu kegiatan dalam rangka pensuksesan pencapaian itu, kita coba melihat
bahwa di Kabupaten Badung kita memiliki ASN seberapa banyak dan apa saja secara kualitasnya, selain kualitas. Nah, kalau kita lihat dari sisi kualitasnya, berdasarkan data sampai bulan Maret 2025, yaitu tanggal 1 Maret kemarin, itu kita punya data bahwa total ASN kita 9.829 yang terdiri dari PNS 5.830, P3K 3.999. Dan ini akan bertambah lagi karena sekarang kita sedang memproses CPNS dan P3K, ya, baik periode 1 maupun periode 2 yang belum melaksanakan seleksi. Itu otomatis nanti akan bertambah. Perkiraan saya di tahun ini kita akan memiliki ASN sekitar 16.000, ya, 16.000 kurang lebih. Karena secara global saja kemarin kita hitung PNS sekitar 6.000, P3K nanti akan 10.000. Ya, karena sekarang kita berproses sekitar lagi 6.000 P3K. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat dari usia pegawai, kenapa kita mencoba melihat dari usia pegawai? Karena kita nanti akan berbicara berorientasi kepada pengembangan kompetensi. Kesempatan pengembangan kompetensi ASN kita ada pada usia sekitar 31 tahun sampai 50 tahun. Itu kesempatan efektif kita mengembangkan ASN kita nanti. Bukan berarti yang umur 51 sampai 60 tahun itu tidak perlu dikembangkan, bukan berarti itu, tapi efektifnya usia 31 sampai usia 50 tahun. Sehingga di PNS kita memiliki potensi pengembangan dalam rangka pengembangan 881 ditambah 2.122, anggaplah sekitar 3.000 kurang lebih. Ya, sedangkan di P3K usia 31 sampai 50 tahun, data sampai saat ini kita punya potensi 2.800 lebih. Nah, ini tanda kutip teman-teman kita yang harus kita pikirkan ke depan untuk dikembangkan potensinya. Ya. Nah, lanjut dari sisi pendidikan kita melihat bahwa potensi kita untuk PNS dominan ada di S1 ke atas. Ya, itu S1 saja sudah 56,2% yang di PNS. Sudah cukup bagus. Tetapi tidak untuk kemungkinan kita banyak punya potensi yang D3, yaitu 470, dan SMA khususnya 585 itu ada potensi untuk ditingkatkan tingkat pendidikannya minimal sampai S1 nanti. SMA ke S1, D3 ke S1, begitu juga diploma yang lain maupun SMP bahkan. Kenapa tidak kalau itu dimungkinkan dari potensi yang bersangkutan. Sedangkan di P3K kita punya potensi untuk peningkatan pendidikannya minimal ke S1 itu dari D4, D3, dan SMA itu sekitar 650 lebih, ya, untuk data sampai saat ini. Mengapa sedikit potensinya? Karena memang P3K itu lebih banyak sudah mengawali karirnya dengan S1, yaitu 3.307 yang sudah ada yang S2, yaitu 26 orang. Ya. Dari profil ini kita akan mencoba menerjemahkan nanti potensi-potensi itu, tetapi sebetulnya kita akan mencoba melihat dari sisi fungsi kita. Isi strategis BKPSDM, misi yang ke-6, bagaimana yang telah kita bacakan tadi, khususnya melalui program yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi ASN bagi pendidikan formal, fintech, dan pelatihan. Kita mencoba mengangkat isu strategisnya adalah hasil analisa kebutuhan pengembangan kompetensi ASN baik formal maupun melalui pelatihan bagi seluruh ASN. Ini maksudnya bahwa kita nanti akan melakukan kegiatan penyusunan
kebutuhan pengembangan kompetensi ASN. Sebagaimana yang telah juga dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, di dalam kegiatan ini kita akan mengundang seluruh OPD. Kita akan meminta masukan apa-apa saja yang dibutuhkan dan potensi apa saja yang memungkinkan untuk dikembangkan di OPD masing-masing. Secara umum seperti itu. Yang kedua, isu strategisnya, pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN, baik secara struktural, teknis, dan fungsional, ini sebagai pengembangan lanjutan. Dan yang ketiga, strategisnya adalah relevansi, dampak, atau manfaat pengembangan kompetensi melalui evaluasi pasca pelatihan. Nah, ini yang ketiga ini khususnya sebagai isu strategis yang apa istilahnya yang terbaru gitu ya. Karena selama ini kita melakukan pengembangan kompetensi begitu mereka selesai mengikuti diklat, feedback, dan pelatihan, kita tidak mengevaluasi apakah feedback pelatihan yang diikuti oleh rekan-rekan kita para ASN itu bermanfaat nggak, memberikan dampak positif nggak terhadap pelaksanaan fungsi tugasnya maupun dalam rangka pencapaian tujuan OPD-nya. Ya, nah itu ke depan kita akan lakukan. Jadi teman-teman yang akan kita undang untuk diarahkan ataupun mengusulkan diri untuk mengembangkan diri itu tidak bisa tanda kutip semaunya sendiri, tapi itu harus disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut, apa yang menjadi fungsi daripada organisasi tersebut. Sehingga teman-teman di situ akan ada sifatnya pengaturan diklat apa saja yang perlu diikuti dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Nah, begitu juga yang program yang KB, menata penempatan birokrasi berbasis kompetensi, kita mencoba mengangkat isu strategisnya yaitu update data kepegawaian ASN dalam sifat. Sebelum saya menjelaskan sedikit tentang ini, program yang B ini, ya, ini kami terjemahkan nanti kepada yang namanya merit system. Jadi penempatan birokrasi berbasis kompetensi ini artinya kita wajib akan menerapkan merit system. Dan bahkan petunjuk lisan pimpinan yang sudah kami dapatkan di tahun 2025 ini bahkan itu sudah bisa diterapkan paling lambat di semester kedua tahun 2025. Ya, apalagi yang kita bicarakan ini dalam rangka penyusunan rencana 2026 itu sudah pasti kita akan terapkan merit system. Nah, untuk mensukseskan pelaksanaan merit system itu tidak maka itu bisa dilaksanakan sehingga yang menjadi isu strategis dalam program ini nanti adalah update data ASN di Simpot. Ya. Nah, kenapa kami katakan di Simpot? Karena kita akan menggunakan aplikasi dalam penerapan ini, jadi kita tidak menggunakan secara manual seperti itu, sistem nanti akan bekerja. Sehingga sistem yang akan membaca data pegawai yang ada di Simpot. Mengapa? Di Simpot, kenapa tidak di SIAS? Karena aplikasi yang kita bangun ini adalah aplikasi yang berlaku di daerah kita atau di instansi kita yang mampu hanya membaca data di Simpot. Di SIAS yang belum bisa. Ya, mudah-mudahan nanti menjadi tantangan kami itu bisa membaca data di SIAS. Tetapi kami meyakini sementara bahwa data yang tersimpan di Simpot dengan SIAS-nya tanda kutip relatif sama, walaupun belum 100%. Makanya termasuk di situ kami angkat isunya integrasi Simpot dengan SIAS-nya. Sementara yang langkah pertama kami akan menggunakan data di Simpot. Pesan yang kami ingin sampaikan dalam isu ini adalah seluruh ASN datanya yang tersimpan sebagai profil pegawai di Simpot itu harus benar-benar update sesuai dengan apa adanya. Ya, kalau bahasa saya baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas dalam arti terdata di sana seluruh data yang dia miliki. Secara kualitas yang saya maksud adalah kalimat-kalimat yang tercantum di dalam
profil pegawai yang bersangkutan itu benar-benar sesuai dengan data yang dimiliki. Misalnya begini, yang bersangkutan memiliki sertifikat BIMTEK. BIMTEK-nya terdiri dari 5 kata dalam satu kalimat. Yang dimunculkan hanya kata yang pertama dan kedua saja. Misalnya BIMTEK keuangan, gitu kan? Padahal di sertifikat bersih BIMTEK keuangan daerah, nah begitu misalnya. Jadi BIMTEK keuangan saja dimunculkan. Nah, itu yang kami maksud dalam konteks kualitas. Jadi kesempurnaan daripada data itu nanti akan kelihatan di situ. Jadi tidak bisa kita mengatakan apakah BIMTEK keuangan sama dengan BIMTEK keuangan daerah berbeda. Kalau BIMTEK keuangan itu mungkin saja kita akan berbicara lebih umum, tapi kalau BIMTEK keuangan daerah itu pasti kita yakini berbicara bagaimana pengelolaan keuangan daerah. Nah, sampai di situ nanti akan dibaca oleh sistem sehingga dalam isu update data ini menjadi hal penting bagi kami. Kami sudah memberikan akses kepada seluruh ASN di Badung melalui Badung Simpek badungka.go.id. Jadi di situ ASN bisa mengecek datanya sendiri. Silahkan diperbaiki di situ sesuai dengan faktanya. Sekalipun ada yang main-main, nanti akan ada proses di admin kami yang akan memverifikasi. Kalau ternyata data yang dicantumkan ternyata tidak benar, tidak sesuai dengan dokumen yang dia miliki, otomatis admin kami tidak akan mengakses. Ya, tetapi konsep yang pertama adalah silahkan perbaiki sendiri datanya melalui akunnya masing-masing, ya, yaitu melalui link simpel.badungka.go.id. Nah, sampai seperti itu sudah kami berikan link, tetapi sampai saat ini data terakhir minggu yang lalu kami sudah cek ternyata banyak data kita yang belum aktif, sehingga ini menjadi isu utama bagi kami. Bagaimana kita akan menerapkan merit system itu dengan baik, sehingga nanti akan ada pertanyaan, loh kok bisa dia sih yang dihasilkan oleh sistem, Pak? Mestinya saya dong. Nah, nanti kalau kita dicek bahwa ternyata di datanya tidak lengkap, ya jangan salahkan hasilnya sistem. Ya, karena sistem dia bisanya membaca data, bila di data tidak ada, ya tidak. Contoh paling gampang. Yang bersangkutan sudah S3, tapi di data profil pegawai dia tidak dimunculkan data S3-nya. Logikanya yang paling gampang, S3 nilainya lebih tinggi daripada S2 maupun S1. Kan? Nah, jadi seperti itu kita melogikakan bagaimana pentingnya update data. Oke, agak terlalu panjang sedikit. Selanjutnya isu yang berikutnya kami angkat masalah assessment. Bapak Ibu, setiap kami melakukan program assessment, kita sudah dibantu oleh BKPSDM Provinsi, oleh BKM Regional. Tolong Bapak Ibu ikuti, kecuali karena ada halangan sakit. Ya, karena hasil asesmen ini juga menjadi salah satu parameter mengukur atau menjadi data dalam merit system itu nanti. Selanjutnya, implementasi sistem manajemen talenta, kita sudah punya aplikasi yang namanya Simalet, sistem informasi manajemen talenta. Itu kita sedang mantapkan lagi. Saya nanti di semester kedua di 2025 ini itu sudah bisa diterapkan. Dan yang terakhir di strateginya itu digitalisasi layanan kepegawaian. Ini sudah pasti bagaimana konsep atau perintah dari pimpinan di seluruh layanan kita akan digitalisasi. Sehingga di situ nanti bahwa akan ada jaringan yang harus diperkuat. Lanjut. Tujuan dan sasaran BKPSDM. Nah, ini sejalan dalam rangka menerjemahkan visi misi pimpinan, kita menetapkan tujuan yang masih relevan sampai saat ini, yaitu memberikan manajemen ASN yang profesional dan berintegritas dalam budaya kerja melayani. Ini sudah pasti, di sana ada kata profesionalnya, di situ ada kata integritas, bahwa sebagai aparatur sipil negara kita adalah sebagai pelayan publik. Makanya budaya kerja yang kita tekankan adalah budaya kerja melayani. Sasarannya adalah sebagai yang telah kami tampilkan di layar, kita tidak bacakan lebih lanjut, kita sudah tetapkan 10 sasaran. Lanjut. Langkah strategis kita dalam rangka mewujudkan itu, yang pertama ada
target-target yang harus kita capai. Bahwa selama ini kita sudah diukur, kita sudah dinilai oleh pemerintah atasan, baik melalui BKN maupun melalui Menpan maupun melalui Kemendagri misalnya tadi, bahwa kita harus mengejar yang namanya nilai indeks profesionalitas ASN. Teman-teman, Bapak Ibu semua pasti sudah mendengar IPASN yang indikatornya terdiri dari 4 indikator penilaian. Yang dinilai di situ adalah kualifikasi ASN di Badung, kompetensi ASN di Badung, kinerjanya ASN di Badung, dan disiplinnya ASN di Badung. Sampai saat ini data pengalaman kita yang sebelumnya yang dibuktikan oleh ASN di Badung, kita masih rendah dinilai kompetensi. Ya, di kompetensi justru kita nilainya rendah. Ini menjadi hal yang kontradiktif. Ya, kontradiktif. Kalau kita berbicara kompetensi, gampangnya kemarin kita berbicara kompetensi itu adalah mengikuti bintang, iklan, seminar, sumber dan lain sebagainya. Padahal kita daerah punya kemampuan secara material dan kutip memadai. Kenapa itu kompetensi kita menjadi data? Karena data yang ada di SI ASN sebagai profil ASN di Badung banyak yang belum tercantum mendapatkan bintang, iklan, seminar, dan lain sebagainya itu, termasuk tingkat pendidikannya. Saya curiga, karena tadi saya katakan agak kontradiktif, padahal baru banyak punya uang. Masa sih membiayai pegawainya untuk mengikuti diklat, dan sebagainya tidak bisa? Nah, ini hal yang kontradiktif. Saya belum berani mengatakan 100% itu benar kecurigaan. Jangan-jangan datanya yang dicantumkan di sana banyak yang belum tercantum. Nah, tadi di seperti saya sampaikan update data. Karena data kita dibaca oleh pusat di dalam rangka menilai PSN. Ya. Kalaupun Bapak Ibu banyak punya bintang, iklan dan sebagainya, tapi ternyata tidak dimunculkan di profil pegawainya. Berarti yang nanti akan dibaca yang di profil pegawai yang didata itu. Faktanya Bapak Ibu tidak diketahui karena kita bekerja secara sistem sekarang. Jadi tidak bisa kita katakan satu persatu. Saya punya kok bintang ini, saya punya. Loh, di datanya kenapa hanya ini saja yang mungkin? Saya curiganya jangan kita rendahnya nilai kompetensi kita karena itu. Ini sekaligus menjadi catatan. Mohon peran serta Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, bagaimana kita ke depan menjadi tantangan kita untuk ditingkatkan. Jangan terlena. Kalau saya katakan dan memang kita sudah mendapat nilai IPS yang kita sangat tinggi. Ya, di atas sangat tinggi tidak ada. Hanya kenapa kita mengejar lagi, meningkatkan nilai lagi, karena interval sangat tinggi ini, dari tinggi menjadi sangat tinggi. Kita baru mendapat nilai tinggi. Maaf, saya salah pertama. Kita baru mendapat nilai tinggi. Di atas kita ada yang namanya level sangat tinggi. Ya, sekali lagi kita baru mencapai angka tinggi. Nah, untuk mencapai sangat tinggi, otomatis nilai kita harus kita naikkan. Harus bisa kita naikkan. Salah satu di antaranya lemahnya nilai kita itu atau rendahnya nilai kita itu ada di kompetensi kemarin. Kalau kinerja, disiplin, kualifikasi cenderung cukup bagus, gitu ya. Nah, nanti ke depan saya ingin mengajak kita semua harus bisa mencapai nilai sangat tinggi ini dengan cara datanya divalidkan yang tercantum sebagai profil pegawai baik di import maupun di SIS-nya. Yang kedua, ikuti bintang iklan yang memang menjadi kegiatan yang bisa mendukung suksesnya pelaksanaan fungsi di masing-masing OTG tersebut. Nah itu, jadi itu hal yang sangat mendasar yang sebenarnya secara sederhana bisa kita lakukan. Selanjutnya yang kedua, langkah ketiga kita juga dinilai sistem merit kita. Kemarin tahun 2021 sistem merit kita sudah bagus, sudah sangat baik nilainya. Ya, kita mendapatkan nilai pada saat itu, bahkan saya langsung mewakili pimpinan menerima penghargaan nilai sangat baik pada saat itu.
Hanya memang nilai kita sangat baik pada saat itu masih bisa ditingkatkan lagi angkanya. Ya, makanya kalimat kami di sini mempertahankan dan mengoptimalkan. Jadi kalau bisa kita naikkan lagi. Sistem merit ini unsur pembentuk nilai tersebut ada 8 indikator yang dinilai di situ, yaitu perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan yang lain sistem informasi. Jadi semua indikator, 8 indikator ini kita dinilai. Kemarin kita sudah mendapat nilai sangat baik di pemerintah kita. Ke depan kita ingin nilai kita menjadi lebih bagus sehingga semua kegiatan itu nanti 8 indikator itu kita akan sasar untuk peningkatan dan pelaksanaannya menjadi lebih baik. Dan yang ketiga kata tiga kita yaitu mengimplementasikan aplikasi yang kita sudah buat yaitu Simalen, Sistem Informasi Manajemen Talenta dalam pengembangan karir ASN. Ini sekaligus menerjemahkan program yang kedua di misi yang ke-6 tadi, ya, penataan penempatan birokrat seperti itu. Lanjut. Nah, untuk itu maka kami di BKP mengusulkan rencana kerja perangkat daerah untuk tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Nah, mohon izin terutama dari Bapeda Kiryanti Bukan yang dihadiri oleh Pak Dur, Pak Gede. Kalau kami menyandingkan antara konsep yang kami pahami bagaimana menerjemahkan visi misi dan fungsi utama di BKP-nya dengan yang harus kita lakukan penyesuaian dengan format yang ada di SIPD. Jadi apa yang kami sampaikan di sini pengelompokannya ini adalah menyesuaikan dengan apa yang tertera di SIPD. Yang saya maksud permasalahannya sebentar. Saya akan nanti bacakan saja dulu. Tetapi untuk diketahui kepada teman-teman nanti akan ada pertanyaan, kok kalimatnya ini atau programnya ini ada di sini, ada di situ, kok ada pada satu urusan begitu ya. Itu akan menjadi pertanyaan nanti. Tapi kenapa begitu? Karena kita tunduk kepada format yang ditetapkan di SIPD. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan diberikan masukan sehingga di SIPD itu disesuaikan. Begini, Bapak. Untuk urusan kepegawaian, nah kenapa disebut urusan kepegawaian? Karena dalam SIPD kalimatnya seperti itu. Jadi urusan dan program yang menjadi usulan BKPTM menyesuaikan kalimat itu. Urusan kepegawaian, di situ kami akan mengusulkan atau akan melaksanakan kegiatan atau program, yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah, kabupaten dan kota. Ini yang lebih banyak bersifat rutinitas, yang dimaksud di situ belanja pegawai, belanja modal dan lain sebagainya seperti itu. Yang kedua, program kepegawaian daerah. Nah, apa rinciannya nanti sebentar kita ambil kita ikutkan. Terus selanjutnya urusan yang kedua, urusan pendidikan dan pelatihan. Di situ ada yang namanya kalimat program pengembangan sumber daya manusia. Ya, dari sini aja kita coba bisa sandingkan. Memang program pengembangan sumber daya manusia itu bukan masuk dalam program kepegawaian daerah ya. Saya aja sendiri masih bertanya berarti tapi kita ikuti saja dulu formatnya seperti ini. Baik. Nah, untuk urusan kepegawaian ada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota. Lanjut, nah ini saya tidak bacakan satu-satu, lebih mengarah kepada rutinitas yang itu diantaranya belanja pegawai, belanja modal dan lain sebagainya, kegiatan keuangan perangkat daerah dan lain sebagainya. Itu ada 6 sampai 6 kegiatan dan sudah kita terjemahkan sampai ke sub kegiatan. Selanjutnya urusan kepegawaian, yaitu program yang kedua itu program kepegawaian daerah. Di dalam program kepegawaian daerah kita terjemahkan dalam bentuk kegiatan seperti ini. Kegiatan pengadaan, pemberhentian dan formasi kepegawaian ASN. Yang kedua kegiatan mutasi dan promosi ASN. Lanjut. Yang ketiga kegiatan pengembangan kompetensi ASN. Nah, coba kita Bapak Ibu nanti melihat sama-sama. Yang keempat kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Lanjut.
Untuk urusan pendidikan dan pelatihan, ada program yang namanya program pengembangan sumber daya manusia. Lanjut, dengan kegiatan pengembangan kompetensi teknis, kegiatan sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Dari rincian kegiatan memang kita bisa bedakan, ya, di dalam urusan ini, yaitu di dalam urusan pengembangan SDM itu ada yang namanya urusan pendidikan dan pelatihan, ada program pengembangan SDM. Nah, besaran nilai pagu yang menjadi usulan kami untuk tahun 2026 sudah tentu nanti pagu akan dilakukan verifikasi dan lain sebagainya, itu sekitar 43 miliar lebih. Nah, ini sebagai usulan. Dan slide terakhir selesai. Selanjutnya sebelum saya kembalikan waktunya kepada pembawa acara, pada kesempatan ini saya berharap yang pertama diberikan arahan dari Bapeda dan juga dari BKPSDM Provinsi Bali, dan yang kedua saya mohon masukan pertama dari teman-teman OPD, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa dalam konteks ini kita lebih banyak menekankan kepada fungsi fasilitasi kita, bahwa apa yang menjadi kebutuhan teman-teman ASN di Bandung itulah yang harus kami fasilitasi dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN di Bandung untuk mewujudkan budaya besar. Ini sebagai tujuan. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Saya dengan Profesor Tiko. Nanti saya mengucapkan dulu. Bapak Ibu dan Hadirin yang kami hormati, demikian tadi pemaparan dari Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Bali. Dan berikut ini acara akan dilanjutkan dengan arahan dari Bapak Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Kabupaten Bali, Bapak Iketut Gede Sudiarto AP. Kami silakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Kami langsung aja. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung, yang terhormat Bapak Kepala BKPSDM Provinsi yang dalam ini diwakili oleh Pak Staris, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari perangkat daerah yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional pada BKPSDM Kabupaten Badung, dan seluruh peserta forum perangkat daerah lintas perangkat daerah yang kami hormati pula. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, salam namo buddhaya. Sesanti amri bahagia, ucapan puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugerahanya, maka pada hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual pada forum perangkat daerah lintas perangkat daerah di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari penyelenggaraan forum perangkat daerah ini antara lain yang pertama menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Yang kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan
pedoman ataupun acuan di dalam pelaksanaan program perangkat daerah antara lain yang pertama sehubungan dengan masa peralihan kepemimpinan, perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 difokuskan pada visi dan misi bupati dan wakil bupati baru terpilih yang baru dilantik, serta penyelesaian permasalahan dan isu strategis sebagaimana tertuang dalam rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Badung tahun 2025-2029. Tadi Bapak Kepala sudah menyampaikan secara detail terkait dengan hal ini dan diminta untuk perangkat daerah untuk menyiapkan rancangan tujuan sasaran program strategis perangkat daerah yang akan simultan dengan penyusunan rancangan RPJMD dan Renstra. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemetaan, ini hampir sama kami dengan BKPSDM tadi sudah menyampaikan, itu mengampu di misi ke-6, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi. Dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kabupaten Badung dan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Dengan program strategisnya nanti meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan formal, BIMTEK, pelatihan dan menata penempatan jabatan birokrasi berbasis kompetensi. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala secara detail. Kami ucapkan terima kasih. Dan hal ini mungkin belum baku juga. Ini baru sebatas pemetaan kami. Nanti silakan perangkat daerah merancang lebih detail atau ada hal-hal lain yang perlu dimasukkan untuk lebih terarah pencapaian tujuan dan sasaran program prioritas di BKPSDM dan nantinya disampaikan pada aset verifikasi renja perangkat daerah dan pada saat pembahasan RPJMD 2025-2029. Selanjutnya, program dan kegiatan dan subkegiatan pada SPD akan kami buka semuanya dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang belum masuk pada Renstra dan Renja perangkat daerah serta persiapan penyusunan RPJMD 2025-2029. Nah, selanjutnya agar juga memperhatikan tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2026, yaitu dengan tema akselerasi fondasi transformasi melalui peningkatan investasi inklusif dan daya saing daerah. Selanjutnya juga perlu memperhatikan program prioritas pembangunan antara lain pangan, sandang, dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan tenaga kerjaan, adat agama, tradisi, seni dan budaya, pariwisata, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang, kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk, lingkungan hidup dan kebencanaan. Dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain yang pertama menerjemahkan program menjadi kegiatan dan subkegiatan sesuai kewenangan daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah. Ini sudah juga diimplementasikan dan sudah disampaikan oleh Bapak Kepala. Selanjutnya usulan program kegiatan agar melengkapi KAK, pra-RKA yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah. Selanjutnya disampaikan berupa soft copy-nya agar menghemat kertas dan bagi kegiatan fisik dan pengadaan barang agar melengkapi kajian teknis termasuk estimasi biaya dan estimasi waktu pelaksanaan. Selanjutnya, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan peningkatan kesediaan Pagu tahun 2026 dengan berpijak pada Pagu tahun 2025 di luar dana hibah dan BKK dalam rangka untuk pemenuhan belanja wajib dan mikat yaitu gaji dan tunjangan PNS, gaji tunjangan P3K, pemeliharaan sarana prasarana kantor, dan lain-lain. Yang keempat, pemenuhan program kegiatan pengembangan kompetensi SDM aparatur sebesar 0,16%. Yang selanjutnya memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan oleh Forum Nasional Bank EKPD Kabupaten Badung tahun 2026 yang dilaksanakan di kecamatan beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan yang akan disampaikan oleh sistem SPD oleh anggota Dewan. Dan selanjutnya yang terakhir melaksanakan tagging penandaan sesuai dengan surat Kementerian Menteri Keuangan tentang penandaan rincian belanja pendidikan, infrastruktur, dan pendidikan dan pelatihan ASN khususnya di BKPSDM. Dan infrastruktur ini kami sampaikan termasuk juga biaya pemeliharaan gedung. Jadi termasuk belanja infrastruktur. Nah, dengan pendekatan-pendekatan tersebut dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah
serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan melalui forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah tahun 2025 ini semoga mendapat menghasilkan kinerja perangkat daerah yang berkualitas. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Waktu kami kembalikan. Yang akhirnya kembali. Jika tadi arahan dari Bapeda Kabupaten Bandung. Dan sebelum acara kami lanjutkan, kami akan kembali kepada Bapak Ibu peserta formulir untuk mengisi absensi pada link yang telah di-share pada forum chat. Setelah Bapak Ibu dan hadirin yang terhormati, acara selanjutnya arahan dari Bapak Sekretaris BKPSDM Provinsi Bali, Bapak Dr. Imade Mahadi Sanatana SSD API. Baik, terima kasih Bu pembawa acara. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Mungkin mohon izin yang tidak memberikan arahan, jadi tidak nanti tulah yang pada senior-senior kami di Kabupaten Badung untuk memberikan arahan, tapi mungkin menambahkan sedikit dari penyampaian yang telah disampaikan oleh Pak Kaban sebelumnya. Namun sebelum itu mohon izin kita awali pertemuan ini dengan Om Swastiastu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Badung, beserta jajaran, Bapak Ibu perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Badung yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Mungkin saya hanya menambahkan saja sedikit poin berkenaan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kaban tadi berkenaan dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Jadi pasca ditetapkannya Undang-Undang ASN, Undang-Undang 20 tahun 2023, jadi ada perubahan paradigma di manajemen ASN. Gitu. Jadi banyak paradigma yang berubah. Salah satunya adalah isu yang paling penting adalah penguatan implementasi sistem merit. Gitu. Walaupun memang kalau kita perhatikan, sebagaimana tadi setelah dipaparkan oleh Pak Kaban berkenaan dengan indeks sistem merit, capaian yang telah diperoleh untuk pemerintah Kabupaten Bandung itu sudah mencapai kategori yang tertinggi, yaitu kategori sangat baik. Namun demikian, tentu kita harus memperhatikan kembali, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kaban tadi, jadi kita tidak lagi memperhatikan penilaiannya, indeksnya. Karena indeksnya seperti kita ketahui, ya memang indeksnya berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan melalui dokumen saja. Gitu. Nah, sekarang ketika memang indeks kategorinya sangat baik, kami pun sudah mencoba memperbaiki kualitasnya. Gitu. Jadi bagaimana sistem merit, pengelolaan atau penerapan sistem merit ini memberikan dampak. Gitu. Jadi ya memang ketika memang sistem merit itu adalah berkenaan dengan objektivitas dalam manajemen kepegawaian, lebih kelihatan itu di penempatan pegawai. Meritokrasi memperhatikan siapa yang terbaik, mendapatkan tempat yang terbaik juga. Nah, seharusnya ketika memang terlaksana dengan baik, orang yang terbaik di tempat yang baik, di waktu yang baik, ya pasti kinerja organisasi akan meningkat. Itu jadi ke depan indeks sistem merit ini, penilaian sistem merit akan dirubah juga. Jadi tidak hanya melihat dokumennya saja, tapi bagaimana dampaknya. Karena reformasi birokrasi sekarang kan harapannya adalah bagaimana reformasi birokrasi yang dilakukan adalah reformasi yang memberikan dampak. Birokrasi bisa memberikan dampak ketika birokratnya bekerja dengan profesional. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan dari indeks-indeks, ya memang pertama sangat baik itu indeks sistem merit, kemudian itu turunannya adalah indeks profesionalitas ASN. Jadi ketika indeks profesionalitas ASN itu tinggi, ya kan Bandung sudah mencapai tinggi, seharusnya dan pasti kinerja organisasi pasti akan tinggi karena sebagaimana disampaikan oleh Pak Kaban tadi, indikatornya kan ada 4 dimensi di sana. Kualifikasi, kompetensi itu sudah dianggap tinggi pasti karena memang indeks IPASN-nya tinggi. Kemudian ketika memang kualifikasi dan kompetensinya tinggi, itu berkenaan dengan kapasitas, pasti kinerjanya tinggi. Jadi ditunjukkanlah dengan kinerja tinggi. Kemudian tingkat disiplin juga tinggi. Nah, ketika 4 dimensi itu tercapai dengan kualitas yang tinggi, tentu
kinerja organisasinya pasti tinggi. Nah, itulah yang ke depan akan kita perbaiki bersama-sama. Pusat pun sedang membuat indikatornya bagaimana penilaian tersebut. Kita tidak boleh menafikan bahwa penilaian yang sekarang terjadi itu lebih banyak kepada dokumen, pembuktian eviden dalam bentuk dokumen saja. Ke depan tentu ada perubahan-perubahan yang bagaimana memang memberikan dampak. Pengembangan kompetensi yang akan dilakukan, apalagi untuk pengembangan kompetensi anggarannya cukup besar, mandatori untuk kabupaten 0,16, dan Badung sangat gimana ya, pegawai ASN di Badung itu harusnya berbangga gitu. Daerah-daerah lain itu tidak ada yang terpenuhi, provinsi pun belum terpenuhi 0,34% gitu. Jadi ASN dalam melakukan kewajiban pengembangan kompetensi sudah disokong anggaran dari pemerintah kabupaten di Badung. Untuk provinsi itu belum. Jadi masih mencari-cari sendiri. Kadang juga mengeluarkan anggaran tersendiri. Jadi dampak dari itu dengan anggaran yang besar yang dikeluarkan, ya memang harus diperhatikan apakah pengembangan kompetensi itu memberikan dampak gitu. Setelah belajar, apa hasilnya? Nah, itu. Nah, kami juga sedang menyusun kurikulum. Jadi, setiap pengembangan kompetensi yang dilakukan di pemerintah Provinsi Bali, yang kami akan susun kurikulumnya, harus sebelum kembali ke tempat kerja, harus menyusun rencana tindak lanjut. Dari pengetahuan yang didapat ketika pelatihan, apa yang akan mereka lakukan ketika kembali. Bagaimana apa implementasi yang akan dilakukan di tempat kerja. Nah, itulah yang akan kita evaluasi pasca pelatihannya. Itu apakah memang berlanjut atau tidak. Sama dengan aksi perubahan di pelatihan kepemimpinan. Tapi ini di pelatihan teknis kami sedang susun kurikulumnya. Pelatihan teknis keuangan misalkan. Jadi dari teori yang didapat di kelas, rencana tindak lanjutnya mereka di tempat kerja itu seperti apa. Itu yang paling penting karena metode pembelajaran saat ini menggunakan metode yang diperkenalkan oleh Lambrado, di mana metode pembelajaran itu dibagi menjadi tiga. 70% itu experiential learning, jadi belajar berdasarkan pengalaman, belajar di tempat kerja. 70% itu yang paling besar. 20% berdasarkan social learning, jadi belajar berdasarkan hubungan kerja, misalkan melalui coaching, mentoring, dialog kinerja. Nah, itu 20%. 10% itu melalui pendidikan formal, paling sedikit sekali, yaitu pelatihan yang di kelas, misalkan pelatihan teknis di kelas, kemudian pelatihan manajerial, kuliah, dan lain sebagainya. Itu 10%, tapi 10% ini yang paling banyak menghabiskan anggaran. Makanya metode inilah yang digunakan, karena memang alasan pengembangan kompetensi itu sangat kecil. Dulu ketika pengembangan kompetensi di Undang-Undang ASN nomor 5, disebutkan bahwa pengembangan kompetensi itu adalah hak, tidak pernah diambil, kemudian tidak pernah difasilitasi oleh lembaga karena memang anggarannya sangat besar sekali. Nah, sekarang Undang-Undang ASN 20 tahun 2023 itu kewajiban. Sehingga instansi pemerintah pun wajib menganggarkan anggaran untuk pengembangan kompetensi. Tapi itu presentasinya kecil, 10% saja. Yang paling besar itu adalah bagaimana belajar di tempat kerja. Belajar berdasarkan pengalaman. Karena laboratorium yang bagus itu adalah di tempat kerja. Teori yang didapatkan di kelas belum tentu bisa diimplementasikan di tempat kerja. Kadang bingung. Ketika di kelas itu dibilang bahwa aturannya A, kemudian teorinya A, ketika di tempat kerja ada kasus, ternyata tidak bisa A itu. Nah, itu oleh karena itu 70%-nya adalah belajar di tempat kerja. Kami sedang menyusun pedoman-pedoman bagaimana pengembangan kompetensi di tempat kerja. Jadi mungkin nanti kita bisa berkolaborasi, dan ini tidak ada anggarannya. Tidak perlu anggaran, bukan tidak ada anggaran, tidak perlu anggaran karena memang belajarnya di tempat kerja. Tapi harus ditentukan mutunya seperti apa. Jangan sampai ya asal saja. Disampaikan oleh Pak Kaban tadi, jangan sampai penyusunan pengembangan kompetensi atau implementasi pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan keinginan individu, bukan kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu analisa kebutuhan pengembangan kompetensi itu sangat penting sekali, dan ini memang perlu anggaran juga. Bagaimana kebutuhan pengembangan kompetensi itu disesuaikan dengan potensi daerahnya dan permasalahan yang dihadapi. Ini berkaitan juga dengan perencanaan kebutuhan, karena salah duanya tadi penguatan sistem merit, kemudian sekarang adalah bagaimana perencanaan kebutuhan ASN di instansi.
Saat ini BKN sedang menyusun bagaimana penyusunan perencanaan kebutuhan itu disesuaikan dengan potensi daerahnya. Jadi ke depan akan lebih banyak yang dibutuhkan itu adalah jabatan fungsional. Walaupun sekarang kita mendapatkan durian runtuh, sebenarnya bukan durian runtuh yang menyakitkan sebenarnya, mohon maaf, dengan pemaksaan pengangkatan P3K, penyelesaian tenaga non ASN, yang mana kualifikasinya mungkin tidak semua dibutuhkan di perangkat daerah. Tapi karena memang kewajiban untuk penyelesaian, wajib diangkat dan semuanya itu lebih banyak ke jabatan administrasi. BKN Kanwil 10 sudah memetakan kebutuhan ASN sesuai dengan potensi daerah. Misalkan potensi daerah pemerintah Kabupaten Badung adalah pariwisata, harusnya Japung kepariwisataan itu banyak di sana. Kemudian misalkan di utara, kemudian Badung Selatan itu lebih banyak potensinya adalah pertanian dan peternakan. Harusnya Japung di bidang pertanian dan peternakan banyak. Tapi faktanya Bapak Ibu mengetahuinya. Ke depan itulah mekanisme perencanaan kebutuhan untuk ASN-nya. Jadi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Jadi tidak lagi lebih banyak tenaga administrasi lagi. Mungkin pengurangan untuk tenaga administrasi. Kemudian aspek yang paling akhir, yang paling penting adalah bagaimana digitalisasi, pemanfaatan teknologi informasi. Jadi sekarang zamannya tidak lagi otomatisasi, tapi menggunakan kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Jadi bagaimana pemanfaatan teknologi itu bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Dapat kami sampaikan, Pak Kaban, Bapak Ibu sekalian, kurikulum pengembangan kompetensi khususnya untuk PKN tingkat 2, PKP, dan PKA, di tahun ini ditambahkan kurikulum pemanfaatan AI dalam bekerja. Jadi, seluruh pejabat administrator nanti ketika mengikuti PKN tingkat 2 diberikan materi tentang pemanfaatan artificial intelligence dalam bekerja. Gitu. Apalagi kalau kita lihat, kami lihat tadi paparan dari Pak Kaban, sebaran pegawai saat ini di pemerintah Kabupaten Badung itu 88% itu merupakan generasi milenial atau generasi Y yang sangat fasih atau sangat terbiasa memanfaatkan teknologi. Jadi pemanfaatan digitalisasi ini tidak hanya khusus untuk layanan kepegawaian saja, mungkin untuk bekerja-bekerja lainnya, saya kira bisa dimanfaatkan karena 88% pegawai di Kabupaten Badung itu generasi milenial yang memang sudah terbiasa memanfaatkan teknologi. Jadi tiga aspek penting itu, isu-isu strategis itu yang memang harus kita perhatikan dalam mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kaban tadi. Tentu perlu anggaran, karena seberapa hebat pun sistem kerja yang dibentuk atau dibangun, seberapa besar pun anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah, namun ketika orang-orangnya yang melaksanakan itu tidak kompeten, tidak sesuai dengan kebutuhan, maka tidak bisa dilaksanakan dengan baik, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya yang dimiliki, sumber daya yang diberikan tidak bisa dilaksanakan memberikan dampak pada masyarakat dengan baik. Sehingga peran dari BKPSDM Kabupaten Bandung sangat besar sekali di sana. Bagaimana anggaran yang diberikan bisa memberikan dampak. Tentu ke depannya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kaban tadi, ada evaluasi-evaluasi. Evaluasinya tidak hanya dalam bentuk evidence based dokumen saja, tapi evidence based kinerja. Kinerja yang memang memberikan dampak. Jadi tidak lagi berpikir tentang kinerja, tapi produktivitas. Gitu. Jadi arahan ke depan adalah bagaimana produktivitas. Bisa saja ketika berbicara tentang kinerja, satu kursi bisa diangkat oleh 4 orang, jadi 4 orang itu berkinerja karena bisa memindahkan satu kursi. Tapi sebenarnya satu kursi bisa diangkat oleh 1 orang. Itulah produktivitas, sehingga tiganya lainnya bisa mengerjakan kegiatan yang lainnya. Nah, ke depan itulah yang akan menjadi eh, pemikiran kita, bagaimana tidak lagi berpikir tentang kinerja, tapi berpikir tentang produktivitas. Mungkin demikian, Pak Kaban, mohon izin, mudah-mudahan berkenan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selebihnya apa yang sudah dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Badung sangat luar biasa, gitu ya, dan didukung oleh ketersediaan anggaran yang diberikan oleh Bapeda. Mungkin demikian, kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih.
Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, demikian tadi arahan dari Bapak Sekretaris BKP SDM Provinsi Bali. Dan acara selanjutnya, masukan usul saran dari peserta forum yang akan dipandu oleh Bapak PLT Sekretaris BKP SDM Kabupaten Bandung. Sudah, Dek. Ya, kami persilahkan Bapak Ibu peserta forum yang terhormat untuk bisa menyampaikan saran, masukan ataupun usulan terhadap penyampaian rancangan kerja dari Bapak Kepala Badan tadi untuk program kerja BKPSDM tahun 2026. Kami persilahkan. Mungkin kami dari Bapeda sedikit tambahan mungkin terkait dengan penguatan di perangkat daerah, mungkin di Bapenda perlu dilakukan penguatan terkait dengan pengembangan SDM-nya, terkait dengan perpajakannya agar lebih dioptimalkan lagi, karena itu merupakan instansi penghasil yang sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan program kegiatan yang ada di kabupaten. Kami harapkan dari BKPSDM bisa mengakomodir untuk peningkatan kapasitas untuk teman-teman di Bapenda, karena dia merupakan instansi penghasil yang perlu mendapatkan penguatan sehingga lebih optimal lagi untuk penggalian potensi pajaknya. Di samping itu, instansi penghasil lain juga seperti di perhubungan, di di perizinan juga perlu di penguatan. Di samping juga terkait di Pol PP juga nanti perlu juga penguatan Pol PP, Damkar. Nah, seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada dari perangkat daerah yang lain, silakan untuk menyampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kadir, Bapak Benda. Jadi sudah kami catat. Pada intinya kita diharapkan untuk bisa memberi perhatian lebih kepada teman-teman yang kemarin misalnya dari Pak Kepala Badan sudah mengkondisikan ada organisasi yang kritikal yang memang lebih awal untuk diberikan perhatian. Jadi tadi diharapkan untuk peningkatan kapasitas teman-teman, pengembangan potensi teman-teman di badan pendapatan, perhubungan, damkar, dan juga positif. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Kepala Badan. Kami lanjutkan. Kalau ada lagi tambahan atau masukan dari teman-teman staf forum yang lain, kami persilakan. Sambil menunggu ya, Kepala Badan bisa menjelaskan terkait dengan rencana potensi teman-teman tadi. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kabir, Pak Gede. Jadi terima kasih masukan dan diingatkan untuk memberikan pernyataan tersebut tidak mengatakan Indonesia yang sebagai untuk penghasil gitu. Ya, saya sangat setuju dan memang ini menjadi prioritas dan sekaligus kita memahami menjadi kesepakatan ini karena memang ini juga menjadi penekanan di visi misinya Bapak dilanjutkan, di mana kalau tidak salah saya sempat membaca dokumen beliau, 3 prioritas utamanya dia salah satu di antaranya peningkatan PAD.
ya, karena bantuannya Pak Habib tadi lebih asik, sangat setuju. Dan hal itu memang sebenarnya dari sebelumnya sudah kita lakukan dan juga disetujui dan akan dulu. Hanya pada kesempatan ini mungkin boleh saya tambahkan bersama kepada teman-teman yang di masing-masing OPD mungkin masih punya pemahaman yang belum lengkap, ya, maaf tidak ada maksud mengatakan belum tahu atau belum tidak. Bagaimana kesempatan pengembangan kompetensi itu bisa didapat? Kalau kita di Badung ini sebenarnya sangat-sangat mudah dan diberikan kesempatan yang sangat luas. Kita bisa lihat yang pertama, kita diberikan dukungan pembiayaan yang sangat-sangat cukup. Beliau tadi Pak Sekretaris BKPSDM pun menyatakan di provinsi aja beliau masih mencari tidak. Kalau kita bicara di Badung, tidak sama. Apalagi secara ketentuan kita sudah diberikan mandatori sifatnya itu wajib 0,16% dari belanja daerah. Ya, kita lihat dari sisi itu kesempatan itu. Hanya yang saya perlu ingatkan kepada teman-teman yang hadir ini biar dilaporkan kepada pimpinan, disampaikan kepada teman-temannya, teman-teman OPD, gunakan atau raih kesempatan itu sebanyak-banyaknya. Ya mohon maaf ya, kalaupun ternyata sampai menyentuh 0,16 itu habis biayanya, itu misalnya. Selama ini kita kan baru dibiayai dalam batas minimal. Jadi gampangnya saya berbicara, lebih dari 0,16 boleh, tetapi syaratnya itu tadi kita harus berorientasi kepada memberikan dampak. Nah itu kan tetap itu menjadi orientasi gitu ya. Yang saya katakan meraih kesempatan ini dulu deh kita tekankan kepada pemikiran itu. Nah jadi dengan demikian kita ada dua pola di dalam memfasilitasi kesempatan teman-teman mengikuti Islam, ya, yaitu dengan teman-teman ikut di kelas yang dilaksanakan oleh instansi lain atau oleh lembaga lain. Syaratnya lembaga tersebut harus terakreditasi, itu yang paling utama, ya. Nah, atau teman-teman bisa ikut pelatihan integritas yang kita laksanakan. Artinya kita ini yang ditulis kami sebagai leading sector. Ya, biasanya yang kita laksanakan kan sifatnya yang umum ya. Misalnya di bab keuangan, di bab perencanaan, kemarin dengan BPN. Karena kan itu hampir di seluruh OPD itu membutuhkan kalian itu. Ya, atau publik kearsipan mungkin ya. Nah, itu yang biasanya kita laksanakan. Tetapi kompetensi yang dibutuhkan oleh OPD masing-masing itu biasanya lebih banyak, yang secara khusus yang mendengar, lebih banyak itu dilakukan oleh lembaga di luar kita ataupun oleh kementeriannya masing-masing. Disitulah yang kami maksud, makanya kita di dalam kesempatan pengembangan kompetensi kita disiapkan dua pos, istilahnya satu pos untuk yang pengiriman peserta, teman-teman ikut ke lembaga di luar dari Pemda Badung, dan yang ikut di BIMTEK yang kita laksanakan di Pemda Badung. Itu posnya sudah kita bedakan itu, ya. Sehingga teman-teman nggak usah khawatir, Pak, pekerjaan saya membutuhkan saya harus menguasai keterampilan ini, gitu. Kalian ini sudah, yang penting prosedurnya diikuti. Ada lembaga terakreditasi yang melaksanakan indikator tersebut, diajukan suratnya kepada pimpinan untuk memimpin. Bila pimpinan sudah meng-ACC, sudah tentu untuk mendapatkan ACC kan, teman-teman di UPD punya argumen, mengingat tugas kami begini, dalam rangka pencapresan tugas ini, kami membutuhkan kalian ini, sehingga kami usulkan di A, di B, di C, di misalnya, untuk mengikuti dimaksud mohon izin pada pimpinan jika kami diizinkan untuk tersebut. Misalnya seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman sudah tahu.
Nah, begitu di ACC oleh pimpinan, itulah yang kami jadikan pedoman. Kami sudah akan siapkan administrasi pembiayaannya, apakah harus ada biaya store, apakah BSC boleh mendapatkan SPPD dan sebagainya, sebagai ketentuan. Ya, nah selama ini yang kami rasakan, teman-teman, ada yang belum mau banyak memanfaatkan kesempatan itu. Atau mungkin saja ada kendala yang lain. Kendala yang lain yang seperti kemarin ada terbaca teman-teman harus apa istilahnya menggunakan biasa menalangi dulu katanya. Nah itu proses keuangan. Kalau saya sendiri kalau memang boleh diberikan lebih awal, kenapa tidak? Hanya memang prosedurnya seperti itu dan kami juga membutuhkan pertanggungjawaban, harus kami diberikan dokumen dulu, supaya lengkap baru uangnya diberikan. Karena dulu pernah kita punya pengalaman, begitu kita punya GU ya, lalu GU misalnya pembiayaannya, kita berikan uang, tahu-tahu untuk meminta dokumen pertanggungjawabannya agak lama. Nah ini mohon maaf, kalau ibaratnya kita saling tarik-menarik atau saling berdalih, itu sepertinya kurang tepat. Gitu. Jadi sementara sampai saat kemarin akhirnya kita meminta dokumen pertanggungjawabannya diberikan kepada kami dan uangnya kita berikan kepada yang bersangkutan tanpa ada potongan. Hari ini nggak ada istilah begitu lagi. Ya, jadi dan dari awal kami punya komitmen, mudah-mudahan dalam pelaksanaan seperti komitmen kami dan sampai saat ini kita belum pernah mendengar ada laporan teman-teman yang dibuat uangnya dipotong, uangnya digunakan untuk ini itu alasan. Itu tidak ada. Sesuai dengan kebutuhan dana yang akan diberikan. Ya, nah sekarang yang paling penting sekali lagi, tolong gunakan kesempatan itu sebanyak-banyaknya karena dari sisi pendanaan kami yakin secara materi teori saja kita sebenarnya sudah diberikan keleluasaan yang besar. Ya, nah untuk yang kembali kepada yang lembaga OPD yang prioritas itu berkaitan dengan prioritas saja. Kalaupun semua diambil dalam tataran yang melingkupi penyediaan dana, saya kira kita juga tidak ada masalah. Tetapi memang yang prioritas seperti tadi, prioritasnya di istilahnya apakah waktunya didahulukan, mereka dikirim ataupun difasilitasi untuk diklat, atau jumlah orangnya yang dikirim lebih banyak. Itu pengertian prioritasnya biasanya yang kami terjemahkan, karena memang orangnya yang di sana itu membutuhkan begitu banyak yang harus memiliki keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan di organisasi tersebut. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan dalam konteks kita sambil menunggu kepada ada teman yang lain memberikan masukan. Sekali lagi terima kasih Pak Kabit, Pak Bede, itu memang kami sepakat untuk kita prioritaskan dalam pelaksanaan. Terima kasih. Ya, demikian tadi Bapak Ibu, Pak Boyong, penjelasan dari Pak Kepala terkait dengan masukan dari Pak Kabit di Bapeda. Tentunya kita akan fasilitasi teman-teman khususnya bagi teman-teman pengajar untuk peningkatan kapasitasnya. Jadi sudah rutin setiap tahun kita fasilitasi teman-teman di OPD pengajar. Kami lanjutkan kalau ada lagi saran. Oh ya, silakan dari Dispenaker ya dengan Pak siapa? Silakan. Baik, terima kasih Pak Kabit. Saya Adi. Pak Adi ya, silakan Pak Adi. Selamat siang Bapak Kaban, Bapak Kabit, Bapak Dadi. Sedikit saja terima kasih dari apa yang Bapak Kaban paparkan tadi dari sebagai seorang ASN di Badung, sangat berterima kasih. Artinya dari segi tupoksi yang dari BKP-SDM untuk memfasilitasi tentang kepentingan kami di kepegawaian sudah terfasilitasi kan demikian. Jadi kami juga sangat mengharapkan untuk peningkatan Niko. Jadi kemudian kami khususnya di tenaga kerjaan, kami bahkan tahun kemarin sudah mengisi form yang diberikan, link yang diberikan oleh PPSDM Ketenaga Kerjaan untuk
apa namanya usulan peserta diklat di pusat. Nah, jadi memang kami khususnya yang fungsional sudah mengisi semua itu, beberapa pejabat fungsional, namun memang listnya belum turun. Jadi mohon kiranya, biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya mereka di pusat menggunakan sistem sharing cost, jadi berbagi semacam itu seperti yang sudah sebelum-sebelumnya. Jadi mohon bantuan kiranya ke depan, mungkin listnya untuk tahun ini pun ataupun 2026 turun, mohon kiranya dibantu. Mungkin juga ada sedikit pesan informal dari PPSDM Ketenagakerjaan bahwa dengan adanya efisiensi anggaran, mungkin mekanisme pembiayaannya entah bagaimana ke depannya, nanti mungkin akan kami setelah list atau suratnya turun, kami akan berkoordinasi kembali ke BKPSDM. Demikian, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, tentang ini seperti Pak Kaban sampaikan tadi tentang apa namanya pendidikan SN kita, yang saya kira yang baru S3 baru 15 orang ya, mungkin 0,25%. Bila memungkinkan, mungkin apakah bisa misalnya saya atau Pak Kabid, mungkin Pak Agus mengajukan mau dari doktor S3, apakah ada bantuan dana atau seperti itu, atau bagaimana, mungkin itu mohon penjelasannya. Kemudian yang satu lagi, yang terakhir, mungkin karena di Badung ini sudah, ya saya anggap kalau dibilang itu cukup banyak lah, artinya yang dokter-dokter kita termasuk Pak Kaban juga, mungkin apakah tidak memungkinkan kita di Badung membuat semacam balai diklat itulah. Nanti silakan nanti Pak Kaban atau dokter-dokter kita yang di Badung ini jadi apa namanya, widya suaranya kan begitu, kan bisa lama-lama kita ajak di sini begitu. Sedikit apa namanya, apa yang tersirat di pikiran saya aja. Oke, demikian, terima kasih. Selamat siang. Ya, Ya, terima kasih. Saya menarik penyampaian dari Pak Ade. Ini teman dulu di kantor sekarang bertugas. Jadi pada intinya ada 3 ya. Pertama terkait dengan bantuan ya pendidikan, kalau seandainya nanti dipanggil oleh pusat untuk pendidikan atau pelatihan. Yang kedua untuk informasi beasiswa yang melanjutkan pendidikan formal. Yang ketiga terkait dengan kemungkinan penerbitan balai diklat di Bandung. Yang mungkin kami serahkan mungkin ke Pak Kawan, ke harapannya. Yang pertama terkait dengan adanya kirim kontak saya dengan baik, terima kasih Pak Adi. Tetap semangat dan sehat selalu ya, begitu juga Bapak Ibu semua. Saya senang dengan antusiasme teman-teman, bagaimana teman-teman bisa memikirkan pada titik diri sendiri sebagai suatu ASN, dan kewajibannya juga dalam orientasi mensukseskan pelaksanaan tugas atau cita-cita daripada pemimpin kita, jadi Pak Wadi dan Bapak Wakil Bupati. Nah, jadi dalam hal ini selama ini kecuali masa kemarin COVID gitu ya, dan ada rasionalisasi dalam rangka prioritas, bukan karena kemampuan kita menurun, kemampuan daerah kita berubah. Rasionalisasi dalam rangka prioritas itu yang kemarin memang sedikit agak terdalam. Tetapi saya yakin tanpa bermaksud mendahului keputusan pimpinan, gitu kan. Saya yakin ke depan kita pasti sudah bisa nanti memfasilitasi itu. Artinya sudah tentu berapa yang memang nanti akan dibutuhkan untuk di kelas A, B, C, dan lain sebagainya. Termasuk bahkan teman-teman yang menjabat sebagai pejabat fungsional dalam rangka mendukung keberhasilan uji kompetensinya, itu kita siapkan. Artinya kita sudah alokasikan pendanaannya. Ya, jadi jangan khawatir, yang penting prosedurnya tetap, dan saya senang apalagi sudah mengisi list kemarin yang diedarkan oleh kementeriannya. Berarti saya memahami
kementeriannya nanti akan menyusun materi diklat, saya sebut diklat saja, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh instansi di daerah. Nah, sehingga saya malah lebih yakin lagi kata berdampak tadi itu kemungkinan dekat kita akan bisa capai. Karena pengertian berdampak itu kan ukurannya pertama dibutuhkan. Nah, kalau tidak dibutuhkan kan mubazir gitu, berarti tidak akan dampaknya, bahkan bisa menimbulkan dampak negatif. Karena konotasi berdampak ini pasti orientasinya adalah positif. Nah, itu yang dilakukan. Terima kasih. Dan teman-teman yang lain juga, saya berharap demikian informasinya bisa dicari ataupun dikejar tanda kutip ke masing-masing kementeriannya supaya tidak diklat yang itu betul-betul supaya dengan fungsi pejabatnya yang sedang diemban di tempatnya masing-masing. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk peningkatan pendidikan formal, kebijakan pimpinan memang sampai saat ini belum ada yang namanya beasiswa. Kami kemarin sudah sempat merancang dalam konteks tataran staf, saya Pak Habib, kan saya juga merupakan staf di hadapan pimpinan di luar. Kita mempunyai pertimbangan untuk memberikan beasiswa karena ketentuan mengacu kepada pemeriksaan dia. Kita harus mempertimbangkan kenapa memilih jurusan itu yang diberikan beasiswa, kenapa memilih lembaga itu yang disalurkan yang bisa ditempuh pendidikan itu melalui lembaga itu. Ini yang cukup berat bagi kita. Yang sementara kita masih membuka peluang untuk teman-teman, kita hanya bisa memfasilitasi, mempercepat dan mempermudah izin belajarnya sesuai dengan ketentuan sudah itu. Ya, sehingga teman-teman kita yang kemarin, nah termasuk saya tidak bermaksud promosi, saya juga kemarin akhirnya menggunakan dana sendiri. Kalau memang kita punya niatan itu, saya yakin berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya itu juga bermanfaat untuk kita. Jadi kalau belum ada kebijakan yang nanti mengarah kepada beasiswa itu, tidak ada salahnya maju saja, toh juga pengeluaran pembiayaan itu juga sekaligus gitu ya, yang sudah tentu tergantung kita bisa mengelola kemampuan finansial kita kan gitu ya. Tapi saya yakin Pak Adi dan teman-teman yang lain juga lebih bisa menjadi ya. Tetapi informasi sementara dari kebijakan itu yang ada. Dan selanjutnya, kalau untuk pembentukan diklat, memang sampai saat ini kita masih kendala dengan batas kewenangan. Ya, jadi untuk diklat di kabupaten memang dari ketentuannya belum ada menunjuk badan baru ada pada level provinsi. Tetapi dalam konteks ini saya boleh sampaikan informasi pimpinan sebenarnya sudah melihat kemungkinan dan peluang itu, sehingga saya dengan Pak Habib dan teman-teman di sini sebenarnya sudah mengkaji. Karena ini masih berupa kajian, kami belum berani sampaikan. Kami melihat dari sisi ketentuan sedang kami kaji. Karena pimpinan pun sebenarnya melihat luas seperti apa yang disampaikan tadi. Kenapa di kabupaten, khususnya kita bicara di Badung, tidak punya badan diklat sendiri, paling tidak bisa memfasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur dan pengembangan kompetensi SDM non aparatur. Yang saya maksud non aparatur itu adalah masyarakat. Ya, apakah masyarakat itu pelaku UMKM ataupun masyarakat yang belum menjadi pelaku UMKM dan lain sebagainya. Pimpinan sudah punya arahan kebijakan itu dan bahkan sudah diperintahkan ke saya. Dan saya masih sedang mengkaji. Mudah-mudahan nanti dari ketentuan yang ada kita bisa berikan argumen sehingga nanti disetujui apakah di Badung bisa dibuatkan lembaga. Nah ini kan sebagai informasi yang tadi, tapi karena
belum menjadi suatu ketetapan ataupun keputusan, itu belum bisa kita jadikan contoh. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Ya, demikian tadi penjelasan dari Pak Kaban. Mudah-mudahan beri pencerahan pada Pak Abi ataupun teman-teman yang lain. Jadi mungkin sedikit saya tambahkan untuk beasiswa pendidikan, tulang kata pendidikan kami yang kita ini. Jadi setelah berlakunya SIPD, memang untuk kode rekening kita memberikan bantuan beasiswa dalam hal ini dalam bentuk izin belajar itu tidak bisa diambil. Jadi untuk beasiswa izin belajar teman-teman memang kita belum bisa ambil. Memang yang memberikan itu yang ada di SPD itu adalah jika teman-teman melaksanakan pendidikan, pendidikan dalam bentuk beasiswa juga belajar. Itu harus diajukan dulu. Mudah-mudahan nanti ke depan ada penyesuaian lagi di sistem di SPD sehingga harapan kita semua seperti dulu sebelum adanya CPD, ada bantuan beasiswa untuk melaksanakan lanjutan pendidikan melalui belajar itu bisa diaktifkan kembali. Nanti kita pilih. Ini dengan waktu dan jam 12, tapi karena tadi ada kendala sedikit, mungkin saya beri kesempatan satu lagi, teman-teman, kalau seandainya ada yang mengajukan masukan, saran ataupun tanggapan terhadap rancangan kerja yang telah disampaikan oleh Pak Kaban tadi, kami silakan. Atau mungkin sudah cukup ya, sudah pas. Ya, karena apa namanya? Saya lihat tidak ada yang mengajukan lagi, mungkin kami anggap sudah cukup ya. Tapi tidak untuk kemungkinan kalau seandainya setelah acara ini kalau ada mungkin nanti masukan ataupun saran yang disusulkan, nah kami tetap terbuka bisa disampaikan ke WA ataupun grup di perencanaan nanti untuk bisa kami mobil untuk bisa sampaikan di berita acara kesepakatan nanti. Oke, Bapak Ibu sekalian, forum yang berbahagia kami banggakan. Demikian tadi diskusi kita terkait dengan masukan, saran ataupun tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi akan bisa memberi masukan untuk penyempurnaan rencana kerja BKPSDM untuk tahun 2026 yang akan datang. Jadi untuk acara ini kami akhiri dan saya serahkan ke pembawa acara. Terima kasih. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, demikianlah acara forum perangkat daerah BKPSDM Kabupaten Badung tahun 2025. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan selamat siang. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Kaban.